Di semesta Daomu Biji, nama Wuxie atau Zhongqiling mungkin adalah legenda. Namun, dalam babak Xiaohai atau The Sea of Sun, pusaran badai konspirasi justru berputar di sekitar seorang remaja SMA biasa yang hidupnya hancur dalam semalam. Namanya adalah Li Chu. Bagi kalian yang mengikuti serial adaptasi dramanya yang dirilis pada tahun 2018, karakter Li Chu ini dimainkan dengan sangat apik oleh aktor berbakat Liu Wulei. Lewat aktingnya, kita bisa melihat bagaimana transformasi seorang remaja labil berubah menjadi sosok yang tangguh. Namun, bagaimana kisah asli Li Chu di dalam versi novelnya? Di awal cerita novel, Li Chu bukanlah siapa-siapa. Dia bukan keturunan dari 9 gerbang tua Jiumen, bukan ahli bela diri, dan bukan pencuri makam profesional. Li Chu hanyalah seorang remaja pemberontak, sering bolos sekolah dan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan ayahnya yang alkoholik dan kasar. Trauma masa kecil akibat sering dikurung oleh ayahnya di dalam ruang gelap yang sempit. Secara ironis, membentuk mentalitas Li Chu menjadi anak yang keras kepala, tidak mudah panik di bawah tekanan, dan memiliki toleransi tinggi terhadap rasa takut. Karakteristik psikologis inilah yang nantinya membuat dia diseret dan bertahan di dunia bawah tanah yang kejam. Hidup normal Li Chu berakhir ketika temannya Su Wan membeli sebuah kotak misterius dari pasar loak. Kotak tersebut ternyata membawa petaka. Li Chu diserang oleh seorang pria gila bernama Huang Yan, mantan anak buah Wuxie yang telah kehilangan akal sehatnya. Dalam kondisi histeris, Huang Yan mengukir sebuah tato permanen yang sangat rumit di punggung Li Chu menggunakan pisau. Tato itu bukan gambar biasa. Itu adalah peta topografi kuno yang krusial. Saat terbangun di rumah sakit, dengan punggung penuh jahitan, Li Chu bertemu dengan seorang pria parubaya misterius yang memperkenalkan diri sebagai Gumeng yang tak lain adalah samaran dari Wuxie. Wuxie yang kita lihat di Xiaohai bukan lagi Wuxie yang naif dari novel-novel awal. Dia telah berubah menjadi sosok yang dingin, kalkulatif, dan manipulatif. Wuxie membutuhkan peta di punggung Li Chu untuk menuju sebuah tempat terlarang di gurun badai Injaran. Tanpa memberi pilihan, Wuxie membawa Li Chu menyeret remaja malang ini masuk ke dalam ekspedisi maut. Perjalanan pertama Li Chu ke gurun Badain Jaran bersama Wuxie dan timnya sangat menguji fisik dan mental Li Chu secara ekstrem. Di bawah terik matahari dan badai pasir, Li Chu dipaksa menyaksikan betapa kejamnya alam bawah tanah. Wuxie sengaja menempatkan Li Chu dalam situasi berbahaya untuk menguji dan membentuk mentalnya. Di gurun ini, mereka menemukan reruntuhan kuno yang terkubur, di mana mereka diserang oleh makhluk-makhluk mengerikan seperti monster bawah, pasir, dan tanaman parasit. Disinilah dinamika hubungan mereka terbangun. Li Chu awalnya sangat membenci Wuxie karena merasa hidupnya dirampas. Namun, di sisi lain, Wuxie bertindak sebagai mentor yang keras, mengajari Li Chu cara bertahan hidup, membaca tanda-tanda alam, dan memahami bahwa di dunia ini, manusia seringkali lebih berbahaya daripada monster. Pertanyaan besarnya, ada misteri apa di gurun badai Jaran? Dan apakah benar ada harta karun di sana? Berdasarkan novel aslinya, apa yang dicari di dalam gurun tersebut bukanlah emas atau permata fisik. Harta karun di sini adalah ilmu pengetahuan kuno, rahasia keabadian, dan pusat informasi biologis rahasia yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Di bawah pasir gurun, terdapat sebuah kota kuno yang hilang dan kompleks laboratorium rahasia yang pernah digunakan oleh proyek militer misterius di masa lalu, termasuk proyek yang melibatkan garis keturunan keluarga
Zhong. Misteri terbesar gurun ini adalah keberadaan ekosistem bawah tanah yang dikendalikan oleh ular berbisa berkepala hitam. Tempat ini adalah arsip raksasa. Siapapun yang menguasai tempat ini, dia akan menguasai seluruh rahasia sejarah manusia, garis keturunan mistis, dan kendali atas masa depan. Bagi keluarga Wang dan Jiumen, informasi inilah harta karun yang paling berharga di dunia. Salah satu plot paling krusial adalah kenapa Li Chu memiliki kemampuan supranatural untuk melihat masa lalu melalui bisa ular. Dalam Lou Daomu Biji, ular berkepala hitam menyerap memori dari orang-orang di sekitarnya dan menyimpannya di dalam bisa mereka selama ribuan tahun. Wu Xi sebenarnya memiliki kemampuan untuk membaca memori ini dengan cara menghirup atau membiarkan dirinya digigit ular tersebut. Namun, tubuh Wu Xie sudah terlalu sering terpapar dan mengalami kerusakan parah. Dia berada di ambang kematian jika menerima lebih banyak bisa ular. Wu Xie membutuhkan orang lain yang memiliki kecocokan genetik langka, sebuah struktur otak, dan saraf yang mampu memproses halusinasi dari bisa ular tanpa menjadi gila atau mati. Melalui seleksi yang sangat ketat dan rahasia, Wu Xie menemukan bahwa Li Chu memiliki kecocokan genetik tersebut ketika Li Chu terpapar bisa ular di gurun. Otaknya mampu menerjemahkan feromon ular menjadi visual memori yang jelas. Li Chu menjadi satu-satunya alat yang tersisa bagi Wu Xie untuk membaca dokumen sejarah hidup yang ditinggalkan oleh masa lalu. Setelah kembali dari ekspedisi pertama, Li Chu mencoba kembali ke kehidupan normalnya. Namun, teror belum selesai. Rumahnya mulai dikirimi ratusan paket misterius setiap harinya. Paket-paket itu berisi hal-hal yang mengerikan dan aneh. Potongan tubuh manusia yang diawetkan, peralatan pencurian makam, dokumen berkode, hingga replika bagian dari reruntuhan gurun. Siapa yang mengirimkannya? Paket-paket ini dikirimkan oleh organisasi atau sisa-sisa jaringan yang digerakkan oleh rencana jangka panjang Wu Xie dan Jiumen, serta sebagian dimanipulasi oleh keluarga Wang untuk menguji Li Chu. Kenapa dikirim? Ratusan paket ini adalah sebuah teka-teki raksasa berbentuk puzzle. Setiap paket berisi potongan informasi yang jika disatukan di dalam kamar Li Chu akan membentuk replika cetak biru dari blueprint makam kuno dan markas musuh. Ini adalah cara Wu Xie memaksa Li Chu dan teman-temannya untuk terus memecahkan misteri secara mandiri tanpa bisa meminta bantuan otoritas, sekaligus mematangkan kemampuan deduksi Li Chu agar dia siap menghadapi fase berikutnya. Karena teror paket tersebut, Li Chu akhirnya melibatkan dua sahabat dekatnya, Suwan, anak orang kaya yang cerdas namun penakut, dan yang Hao, anak jalanan yang tangguh dan jago berkelahi. Ketiga remaja ini membentuk trio amatir yang terpaksa masuk ke dunia gelap Jiumen bersama teman-temannya. Petualangan Li Chu bergeser dari gurun ke konflik urban dan eksplorasi makam lokal. Suwan bahkan kemudian diambil sebagai murid oleh Hei Xiazi Black Blind yang mengajarinya taktik bertahan hidup. Hubungan persahabatan mereka diuji secara ekstrem. Mereka tidak lagi bertualang untuk mencari kesenangan, melainkan untuk bertahan hidup dari kejaran orang-orang bersenjata yang mengincar informasi di kepala Li Chu. Hubungan mereka sempat merenggang ketika tekanan mental dan bahaya fisik mengancam nyawa keluarga mereka masing-masing. Mengapa keluarga Wang dan Jiumen saling sikut dan berebut untuk mendapatkan Li Chu? Bagi keluarga Wang Jia selama ratusan tahun, keluarga Wang bertindak sebagai dalang di balik layar
yang mengendalikan sejarah Tiongkok dan mengawasi keluarga Zhong serta Jiumen. Mereka memiliki sistem komputer dan kalkulasi yang bisa memprediksi setiap langkah anggota Jiumen. Namun, Li Chu adalah variabel murni. Dia orang luar yang tidak ada dalam database mereka. Ketika mereka tahu Li Chu memiliki peta di punggungnya dan mampu membaca memori ular, keluarga Wang sadar bahwa Li Chu adalah ancaman sekaligus aset terbesar. Jika mereka bisa menangkap dan mencuci otak Li Chu, mereka bisa mempertahankan dominasi mereka. Bagi 9 gerbang Jiumen saat itu sedang mengalami perpecahan internal, korup, dan disusupi oleh agen-agen keluarga Wang. Wu Xie menggunakan Li Chu sebagai umpan dengan melempar Li Chu ke tengga-tengga konflik. Wu Xie memaksa faksi-faksi di Jiumen yang berkhianat untuk menampakkan diri. Li Chu adalah kunci yang dipegang Wu Xie untuk membersihkan internal Jiumen sekaligus menghancurkan keluarga Wang dari dalam. Di sepanjang cerita novel Shaohai, Li Chu menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia hampir mati dehidrasi di gurun, dikejar oleh monster bawah tanah, disiksa secara fisik oleh musuh, hingga akhirnya dengan sengaja membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa ke markas rahasia keluarga Wang yang terisolasi di pegunungan bersalju. Di markas keluarga Wang, Li Chu mengalami siksaan mental yang luar biasa. Dia dipaksa beradaptasi, berpura-pura setia, dan belajar membaca ribuan memori ular hingga fisiknya terkuras. Namun, disinilah transformasi puncaknya terjadi. Remaja SMA yang dulunya cengeng dan egois berubah menjadi sosok yang dingin, penuh tipu daya, dan tenang di bawah tekanan, sangat mirip dengan Wu Xie. Li Chu berhasil memainkan perannya sebagai penyusup dengan sempurna, mengirimkan data internal musuh, hingga akhirnya markas keluarga Wang yang tak tersentuh. Selama baru debat runtuh akibat rencana domino yang dia jalankan bersama Wu Xie. Pada akhirnya, kisah Li Chu di The Sea of Sand adalah sebuah tragedi sekaligus kemenangan. Dia adalah pion yang dipilih secara kejam oleh Wu Xie. Namun dia juga merupakan bukti bahwa manusia biasa, jika ditempa dalam api penderitaan yang tepat, mampu meruntuhkan dinding konspirasi yang telah berdiri selama ribuan tahun.